Jangan sembrono kumpul dengan bebasnya orang, ya. Karena kawan itu pasti berpengaruh. Saya punya kawan misalnya yang satu pengusaha, yang satu konglomerat gitu ya, yang satu lagi dokter, yang satu lagi misalnya ya pejabat, ini yang sukses-sukses. Maka minimal akan terinspirasi dengan kesuksesan itu, dan saya akan jadi orang sukses berikutnya. Saya akan jadi orang sukses berikutnya. Saya pribadi ngalami satu proses itu ya. Saya bukan, kan kita kampung ya, kampung gitu. Mungkin orang tahu Taif itu kampung kecil gitu ya. Kampung kecil artinya kalau pemikiran untuk usaha bisnis tidak ada. Saya kumpul dengan orang di Denpasar itu, satu orang dekat sekali saya itu. Ya, kurang lebih 5 tahun saya kumpul sama dia itu. Saya belajar banyak dari beliau itu. Banyak belajar. Cuman karena saya mengamalkan apa yang pernah disampaikan Habib Taufik pada saya itu. Kalau kamu ingin jadi orang besar, berpikirlah yang besar. Kumpul sama orang-orang besar. Nah, itu saya pedomani betul. Saya pedomani betul. Akhirnya minimal punya pemikiran bagaimana untuk menjaga diri dalam muru'ah, harga diri gitu ya. Tidak menjatuhkan diri dalam urusan minta-minta. Tidak sampai seperti itu. Minta-minta sampai kemudian kita jatuhkan harga diri ilmu, tidak begitu. Kalau minjem, nah itu minjem lain, kan niat mengembalikan deh kalau minjem. Tapi kalau minta-minta, saya minta ini, datang ini saya minta, tidak pernah saya lakukan itu. Karena memang pemikiran untuk menjaga diri dalam bentuk usaha, yaitu muru'ah, harga diri. Setiap orang begitu. Setiap orang begitu memang harusnya. Walaupun hasil ya terserah Allah alam ya. Kalau orang dia berkumpul sama orang yang misalnya peminum, orang jahat, orang suka nipu, nanti berikutnya dia akan jadi salah satunya. Akan jadi salah satunya itu. Dia punya kawan 4 itu, satu penipu, satu tukang minum, satu tukang bohong, yang kelima nanti dia jadi salah satunya. Akan seperti itu. Nah, maka carilah perkumpulan yang baik ya. Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu bersama agama kawannya itu. Falyanzur ila man yukhalil, kata Rasul, maka lihat kepada siapa kalian itu berkawan. Nah, tapi itu kalau untuk menjaga kehati-hatian dan untuk menaikkan status kita begitu ya. Tapi kalau dakwah silahkan bebas. Kalau saya bebas. Artinya karena punya misi dakwah, siapapun, dari kalangan apapun, dari kalangan manapun, karena memang kita berpikir dakwah itu ngajak ya. Nah, kita pun tidak ngajak, orang yang ngajak kita kebaikan kan begitu. Kalau orang ngajak buruk, kita punya rem kan begitu. Nah, kalau dakwah begitu dia. Tapi kalau tidak ada misi dakwah, harus dibatasi. Sama siapa kita berkawan, sama siapa kita berteman. Jangan sampai kita ketarik kan begitu ya. Jangan kita yang ketarik. Tapi kalau misi dakwah silakan. Kalau saya memang punya misi dakwah dari ajaran guru saya, sehingga siapapun berkawan, apapun statusnya ya berkawan. Tidak pandang bulu ya ke siapapun itu. Karena memang kita misi untuk berdakwah. Artinya mewarnai begitu. Mewarnai kebaikan-kebaikan. Baik. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih. Barang siapa yang tertinggal belajar di waktu mudanya dia, fakabbir ali arba'an li wafatih. Maka takbiri sudah kematiannya dia itu. Itu hakikatnya orang mati sudah ya. Kata Sayyidina Ali bahwa orang yang dia ini bodoh, tidak mau belajar, itu sebagaimana mayat berjalan, kuburan berjalan ya. Kata Sayyidina Ali begitu menyatakan. Orang kalau dia bodoh tidak mau belajar, itu kuburan berjalan. Artinya dia sudah mati sebenarnya itu. Sudah mati. Karena sama saja dia hidup ya begitu, mati nanti begitu juga akhirnya. Maka kata Sayyidina Ali, ya itu dia kuburan berjalan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita benar-benar dapat penekanan bagaimana pentingnya belajar itu ya. Kalau kita bangga Imam Syafi'i itu mazhab kita, itu imam kita, bangga. Nah, cuman kebanggaan ini bagaimana kita untuk mengikuti jalur beliau kan. Yang kita bisa banggakan dari Imam Syafi'i kan karena ilmunya. Bukan karena pribadinya.
Tapi karena pribadi itu ada ilmu di dalamnya kan begitu. Kita bangga sama beliau. Kita tawasul sama beliau kan begitu ya. Jadi ilmu. Nah, maka setiap orang ketika dia punya bagian tersebut, maka bisalah dapat cipratan berkah itu. Dan beliau tekankan betul ini. Orang tidak mau belajar di masa mudanya, ya sudah. Tajarra dzulal jahal. Dia terjerembab dalam kehinaan, kebodohan, itulah hayati. Sepanjang hidup sudah. Baik. Nah, maka fikir juga ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, fikir juga. Hanya ini nasihat bukan fokus ke kita saja, enggak. Anak kita juga perlu difikir juga. Cucu-cucu kita perlu difikir juga. Karena kan dia juga bakal dewasa, bakal tua juga kan begitu ya. Kalau mau anak cucu sukses, ya diarahkan juga begitu. Mumpung masih bisa. Mumpung masih bisa mengarahkan. Baik, hayatul fatah wallah bil ilmi wat tuqa. Kehidupan anak muda itu. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, itu dengan ilmu dan rasa takut kepada Allah. Itu kehidupan, hakikat hidup itu ya. Itu ilmu dan rasa takut. Ada kisah di kitab Durratun Nasih itu saya baca itu. Seorang guru itu punya murid banyak ya. Seorang guru punya murid banyak. Satu waktu gurunya ini ingin mengetes muridnya yang memang benar-benar cerdas dalam ketauhidannya, ini siapa? Ini dalam urusan ketauhidan ditesnya. Kata gurunya, semua anak-anak semua ini tak kasih hewan, tak kasih burung, kamu sembelih di tempat yang Allah, yang tidak dilihat siapapun begitu. Ya, semua sudah, karena itu perintah guru. Ada yang dia nangkep perintah guru ini, oh, ini guru perintah, yang penting tidak dilihat. Sederhana itu dia. Akhirnya sudah pergi mencuk mau tempat masing-masing, sembelih, pulang sudah. Yang paling dulu nyembelih bangga betul, oh saya sudah sembelih, perintah guru kan begitu. Cuman ada yang terakhir lama, dia kok tidak datang-datang. Sampai dia datang diketahui sama teman-temannya. Ini sudah lambat, tidak disembelih lagi burungnya begitu. Akhirnya gurunya tanya, kenapa kamu kok tidak sembelih? Kenapa kok tidak sembelih? Guru-guru kan bilang, sembelihlah ini burung di tempat yang tidak dilihat. Nah, sedangkan saya kemana-mana selalu dilihat. Siapa yang lihat? Ya Allah selalu melihat saya. Tidak bisa saya sembelih. Kata guru, sembelih tempat yang tidak dilihat. Nah, sedangkan kemana-mana Allah terus melihat saya. Kata. Nah, kata gurunya, pada semuanya, nah, kalian semua nertawai dia. Sebenarnya yang betul ya dia ini. Berarti level ketauhidannya, dia inilah yang paling bagus dari kalian semua. Ya, kalian bisalah menerima perintah secara zahir, sembelih di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat. Penangkapan kalian semua itu sebatas zahir, tapi tidak berpikir bahwa Allah itu kan selalu melihat kan begitu. Nah, ini diantaranya. Maka bil ilmi wat tuqa. Itu kehidupan anak muda itu begitu. Artinya dengan keilmuan tauhid yang tinggi, dia bisa paham kata-kata gurunya itu. Oh, sembelih di tempat yang dilihat oleh siapapun kan begitu. Nah, sedangkan hidup manusia ini siapa yang tidak lepas dari pengawasan Allah? Tidak ada, semua akan diawasi ya. Semua akan diawasi. Mau tingkah lakunya apapun kan semua dapat pengawasan kan gitu ya. Tidak ada yang lepas. Nah, ini diantaranya. Maka kata Imam Syafi'i, hayatul fatah wallah bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda itu ya ilmu dan takwa itu. Idza lam yakuna la'tibara lidzati. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada takwa, tidak ada, sudah tidak ada i'tibar dalam hidupnya. Tidak ada manfaat hidupnya. Kalau dua hal ini tidak ada, ilmu, rasa takut kepada Allah. Kalau tidak ada, nah, maka untuk mengadakan ini ya belajar, ya. Untuk mengadakan perkara ini ya belajar. Sehingga dimanapun kalau ada momen, waktu, kesempatan, ya kejar memang. Kalau orang dulu itu ya janganlah dulu sekali. Mungkin generasi kakek-kakek kita, buyut kita lah. Kalau orang dari sini ke negara belajar ya, rela jauh-jauh belajar ya. Ke negara, kalau ini siapa Ustaz Yai Imron ya, Ustaz Ali, jauh-jauh dia belajar. Kalau yang di Tegal itu ada yang ke Bedugul ya, ada yang ke atas, dia jauh-jauh hasil itu. Untuk apa? Mencari guru biar benar-benar dapat dia kan begitu.
Nah, kalau sekarang kita khususnya di kampung ini kan ya sudah dekat orang berapa meter saja, tidak sampai kan 3 kilo kan dari laut ke sini kan tidak sampai 3 kilo kan itu ya, nah, kan tidak sampai itu. Dari Brombong sini kan tidak sampai 5 kilo kan tidak sampai atau dari Pengulon atau dari Patas pun mungkin tidak sampai 10 kilo ke sini kan. Tapi kalau dulu itu mungkin sampai ke negara berapa kilo itu. Kan harus pakai bensin, harus dikoordinir dulu kan begitu ya. Itu semangatnya orang dulu belajar. Maka memang mentalnya lebih kuat, keyakinannya lebih teguh orang-orang dulu. Karena memang dia mau berusaha mencari untuk bekalnya dia. Kalau sekarang zaman sudah kebalik, tapi ya tetap alhamdulillah bagi kita yang dikasih taufik hidayah oleh Allah, ya mau duduk begini dan pasti tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya, begini ini tidak ada ruginya. So, kalau sudah pada meninggal, insya Allah tahu nanti sudah pada meninggal tahulah nanti. Bagaimana sih rasanya kita menyusah-nyusahkan waktu, ngantuk-ngantuk, belajar gitu ya. Gimana sih? Ya, insya Allah tahu nanti besok kalau sudah meninggal. Baik. Waqila man lam yata'allam fi sigharihi. Ada dalam kitab namanya Mustatraf. Ulama menyatakan barang siapa yang tidak belajar fi sigharihi di masa kecilnya, lam yataqaddam fi kibarihi, maka tidak bisa dia dijadikan tokoh di masa tuanya. Artinya dalam hal-hal yang tertentu yang lebih spesifik lagi ya. Kalau secara keumuman barangkali dia punya keahlian dalam bidang tertentu ya masih terdepan lah. Tapi kalau sudah pada bagian-bagian khusus tidak bisa. Karena untuk spesialisasi itu kan memang harus dipelajari sungguh-sungguh. Apalagi dalam agama kan harus dari kecil memang hafalannya, nanti pemahaman sekali, 2 kali terus ditempa sampai benar-benar dia paham betul. Hanya kalau mondok itu ya 15 tahun lah cukup lah minimal lah, minimal. Kalau cuma 2 tahun, 3 tahun nanti pulang ya paling sana paling makan tidur saja, belum seberapa ya. Paling makan tidur saja, belum seberapa. Kalau nanti 5 tahun ya dasar-dasar adalah dasar-dasar kalau dia serius belajar. Tapi kalau tidak serius ya sama makan tidur saja. Paling baru mulai perkenalan gitu ya. Tapi kalau sudah di atas itu ya 8 tahun, 10 tahun, nah mulailah itu. Dapat Itu kalau pondok secara umum, tapi kalau pondok unggulan yang memang benar fokus dalam bidang tertentu ya 6 tahun cukup. Tahun cukup Jadi pondok-pondok unggulan kan ada pondok-pondok unggulan, pengawasannya, sistemnya, kemudian kurikulumnya itu kan memang benar-benar gitu. Itu susah diterapkan kalau masyarakat umum tidak bisa menerapkan itu. Itu harus memang benar-benar dikurung dia tuh Di anak itu dikurung di dalam itu kan tidak ada bebas keluar sana kok tidak begitu. Kalau memang mau target 6 tahun. Tapi kalau yang umumnya itu ya 10 tahun, 15 tahun lah. 15 tahun lah itu ya. Baik. Min kalami Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin. Beliau adalah orang yang pertama kali disebut Amir. Amir itu artinya pemimpin, meramaikan, memakmurkan. Pertama Sayyidina Abu Bakar disebut khalifah, khalifatul awal jadi Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, khalifah itu pengganti. Kalau Sayyidina Abu Bakar disebut khalifah karena memang ya langsung ganti Rasulullah. Tapi kemudian Sayyidina Umar tidak disebut khalifah, tapi Amirul Mukminin, yang memakmurkan, yang meramaikan, yang memimpin urusan-urusan kaum mukminin. Sayyidina Umar pertama marah itu. Kenapa kok tidak disebut pengganti Sayyidina Abu Bakar saja? Khalifati Rasulullah. Kemudian penasihat-nasihat sebelah-sebelahnya, menteri-menterinya bilang, wahai Umar, Anda disebut Amirul Mukminin karena memang tugas Anda memakmurkan, meramaikan daripada orang mukmin secara umumnya. Maka tidak salah status itu. Sayyidina Umar tuh paling tidak suka kalau dikasih jabatan-jabatan, nolak betul itu ya. Tidak mau betul Sayyidina Umar. Termasuk distatuskan yang kira-kira viral itu tidak mau beliau. Itu karakternya Sayyidina Umar.
Tapi kalau itu sudah kemaslahatan agama, nah beliau tunduk. Beliau tunduk. Kalau sudah kemaslahatan agama, tunduk sudah. Walaupun bagaimana itu berat, tunduk beliau. Nah, banyak kisah-kisah tentang beliau itu. Nah, dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau bernasihat begini, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqquh ini carilah agama yang benar-benar mendalam. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian tuh dijadikan pemimpin, panutan. Sebelum dijadikan panutan. Ini pesannya beliau seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Maka Imam Nawawi dalam kitab ini menegaskan dicantumkan penegasan beliau, ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un. Bersungguh-sungguhlah di dalam mencari kesempurnaan keahlian kalian yang akan menjadi penunjang ketokohan kalian, wa antum atba', sedangkan kalian tuh masih jadi pengikut. Murid itu kan masih ngikut ya, ngikut gurunya. Kalau namanya murid itu yang ngikut kiainya bilang A, bilang B. Dalam perkara-perkara syariat yang tentu kita tidak tahu, maksudnya ya. Ya kalau kita tidak tahu ya tidak usah ikut guru, tidak apa-apa, sudah tahu. Tapi kalau kita belajar dari guru itu ya tetap kita hormat bahwa kita kan dapat dari dia. Kita tetap hormat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya bagian yang lebih, macam Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik, tapi beliau dapat bagian lebih juga sehingga punya ijtihad sendiri, mendirikanlah madhab sendiri. Maka tidak sedikit berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi memang sudah dengan keahlian betul ya. Tapi kalau belum ahli ya sudah ngikut kan gitu. Kalau belum ahlinya ya ngikut dalam bidang-bidang agama tentunya. Kalau dalam bidang masing-masing, kata Nabi sendiri, antum apa kata Rasulullah itu adalah antum a'lamu bidunyakum. Kalian tuh lebih tahu urusan dunia kalian. Hanya Nabi itu enggak berarti banyak ikut-ikut urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, syariat atau tuntunan syariatnya dalam urusan dunia, Nabi lebih tahu. Tuntunan syariatnya dalam urusan dunia, Nabi lebih tahu. Maka harus ikut Nabi kan gitu. Tapi kalau dalam strateginya, maka ya kalian lebih tahu kata Rasulullah. Tapi kalau sudah dalam urusan agama, ya tentu gurunya lebih tahu begitu. Tapi kalau seorang merasa, oh saya lebih tahu dari guru saya, berarti tidak usah belajar kan gitu ya. Karena sudah lebih tahu. Kan begitu ya. Nah, jadi begitulah bagian-bagiannya. Nah, maka Imam Nawawi menyatakan, ijtahidu fi kamal ahliyatikum wa antum atba qabla an tasiru sadah. Sebelum kalian menjadi sadah, pemimpin. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in, karena apabila kalian sudah menjadi tokoh yang diikuti, imtana'tum minat ta'allum, engkau akan tercegah dari belajar itu. Lirtifa'i manzilatikum wa kathrati ashghalikum, karena tingginya derajat kalian dan sibuknya kalian itu terlalu banyak. Yang sudah menjadi sahadah pemimpin ini kan sibuk sudah ya. Susah sudah mau belajar. Saya sendiri kadang masih, karena ada beberapa hal yang memang bukan banyak hal masih belum tahu. Kadang pengen ya mondok sebulan 2 bulan lagi gitu ya. Jadi perkara-perkara yang memang kita tidak tahu pengen gitu ya. Saya menghatamkan syarahnya Bukhari ya dengan satu guru, pengen masih begitu. Cuman kan tidak bisa sudah. Ya, ngatur jadwal ngajar saja sudah bingung gitu ya. Nah, ini pun harus atur betul, belum nanti kebentur urusan kebutuhan diri, keluarga, karena kan kalau ngajar saja nanti anak istri bingung bayar SPP sekolah di pondok, kemudian kan bingung juga ya. Kalau cuma ngajar saja ngurusi orang tapi anaknya tidak diurusi, istrinya tidak diurusi, kan salah juga. Ya maka kan ada bagian-bagian itu yang kita harus pikirkan juga. Kadang orang kalau tidak jauh berpikir begitu kan, Ustaz ini tidak ngajar, libur lagi. Kadang begitu ya. Kadang padahal kan ada sisi lain bahwa ada keluarga juga. Ya sebagaimana kita semua kan sama ya. Kan sama juga. Oh ini punya bagian kewajiban. Oh ini kewajiban bagiannya. Kan semua ada. Nah sehingga sama-sama punya pengaturan waktu begitu. Cuman artinya bahwa kita ini memang ketika sudah sibuk susah mau belajar. Susah mau belajar. Padahal pingin juga kan begitu ya. Pingin belajar lagi, pingin lebih dalam lagi kan.
cuman susah sudah, nggak bisa lagi sudah. Maka kata Pak Imam Nawawi di sini bahwa jadi ya sebelum kalian itu menjadi pemimpin yang dipanuti, ya maka belajarlah. Karena kalau sudah jadi pemimpin yang dipanuti itu susah sudah, sibuk, macam-macam sudah, nggak bisa sudah nggak bisa tuh mau duduk belajar tuh nggak bisa. Nah, tetapi setidak bisanya kita dalam menyiapkan waktu ya tetap harus ada porsi bisa, tetap ada porsi bisa. Makanya solusi saya gak punya guru satu, artinya yang terus saya kadang tanya. Kalau saya nggak tahu, saya telepon. Kadang malam saya telepon. Kiai, ini saya mau tanya ini maksudnya ini gimana? Nah, ini ada kitab saya nggak tahu kitabnya. Saya tanya, saya telepon itu. Artinya melalui jalur itu ya kurang sopan sih karena mungkin kiainya malam-malam mungkin istirahat ya. Kadang saya bisa telepon jam 11 misalnya malam gitu. Semalam-malam. Cuman orang kiainya sudah bilang enggak apa-apa, telepon saja kan gitu ya. Ya enggak apa-apa saya telepon saja kan gitu. Ya karena bukan untuk kebutuhan saya, orang kalau bertanya yang saya enggak tahu nanti asal-asalan jawab kan salah juga. Ya kadang jam 11 saya telepon jam 12, ya untungnya belum istirahat gitu ya. Saya telepon, ya minta maaf ini ganggu waktu. Oh enggak apa-apa. Ya seperti itu. Ya begitu caranya. Tapi kalau misalnya kita bisa macam begini, subuh kan belum sibuk, ya masih bisa lah duduk ya. Mungkin kalau misalnya ya habis maghrib isya duduk sebentar, ya masih bisa lah ada waktu. Cuman kalau belajar macam santri kan sudah tidak bisa, sudah sibuk sudah ya. Ada yang punya pekerjaan ini, punya pekerjaan itu, dan itu harus seimbang. Tetap saya berpesan seimbang. Kalau kita punya keluarga harus cari nafkah untuk keluarga. Tetap itu ya. Jadi tidak bisa kita sandarkan kepada orang lain, itu tidak bisa. Atau diatur orang lain itu tidak bisa juga, karena kan kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda ya, tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Saya berpikir tentang si A, kebutuhannya sekian, belum tentu, kita tidak tahu. Tapi kalau sandar sama Allah, Allah tahu dia. Allah tahu ini kebutuhannya sekian, ini kebutuhannya sekian. Ya. Baik.